Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvi Nadia dari kelas B S1 Farmasi. Nah, pada responsif praktikum FTS semi padat kali ini kita disuruh membuat formulasi dan reformulasi sediaan gel. Gel yaitu merupakan sistem semi padat atau massa lembek yang terdiri atau suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, itu ya untuk pengertiannya suspensi, untuk pengertiannya gel sendiri. Nah, saya di sini membuat sediaan gel dengan hand sanitizer atau antiseptik tangan minyak asiri bunga lavender. Nah, jadi untuk formulasi sediaan gel, yang pertama kita membuat formulasi baku. Pada formulasi baku ini saya ambil dari jurnal dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Antiseptik Tangan Minyak Asiri Bunga Lavender dengan menggunakan geleng agent atau basis gelnya karbopol. Diambil pada tahun 2010 oleh penulis Dwi Puji Astuti, Patih Husni, dan Usdi Hartono. Nah, jadi pada jurnal ini meneliti pengaruh konsentrasi penggunaan basis gel pada sediaan gel antiseptik. Dari hasil evaluasi ini telah dilakukan pengujian atau formulasi yang didapatkan yang paling baik pada formulasi 1 dengan konsentrasi basis gelnya 0,2 gram. Nah, selanjutnya adapun penggunaan formulasi baku, yaitu yang pertama sebagai zat aktifnya ada minyak asiri bunga lavender sebagai zat aktif, terus ada karbopol 940 sebagai basis gelnya atau gelling agent, ada glycerin sebagai humectant, ada tritanolamin sebagai pemberi rasa, kemudian ada metilparaben sebagai pengawet dan aquades sebagai pelarutnya. Dan yang kedua yaitu ada literatur reformulasi. Jadi untuk dari literatur reformulasi ini saya mengambil dari beberapa referensi jurnal, yaitu saya di sini mengganti zat aktifnya. Terus ada beberapa bahan lainnya yang saya tambahkan juga. Nah, untuk itu kita bahas ya. Untuk reformulasi, pengembangan formulasi yang didapatkan dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya pada tahun 2013 oleh penulis Johan Iswara Wijaya. Pada jurnal ini meliputi pengaruh konsentrasi penggunaan geleng agent pada sediaan gel antiseptik dengan bahan aktif triklosan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan formulasi dikatakan sudah stabil. Terus adapun sediaan formulasinya adalah sebagai berikut. Di sini reformulasi ada pertama triklosan sebagai zat aktifnya, kemudian ada karbopol 940 sebagai geleng agent, ada glycerin sebagai humectant, terus ada tritanolamin atau TEA sebagai pemberi rasa, ada metilparaben sebagai pengawet, dan juga ada aquades sebagai pelarut. Pada penelitian formulasi hand sanitizer pada jurnal ini zat aktifnya yang berupa triklosan saya ganti ya di sini bahan aktifnya yang tadinya minyak asiri bunga lavender menjadi triklosan. Dipilih triklosan sebagai bahan aktif karena triklosan memiliki sebagian besar sifat antibakteri, membunuh atau memperlambat pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya untuk literatur tambahan lainnya yaitu pengembangan formulasi saya dapatkan dari tugas akhir dengan judul Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstra Etanol Daun Acitaba dengan variasi basis gel karbopol 940 dan CMCNA pada tahun 2016 oleh Nisa Amila Rodia. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap suspending agent dengan membandingkan 5 formulasi yang berbeda jumlah konsentrasi geleng agentnya yang dipakai. Nah, tadi pada formulasi baku saya cuma menggunakan basis gel karbopol. Nah, untuk saya mengkombinasi antara penggunaan karbopol 940 saya tambahkan dengan CMCNA. Terus kemudian pada jurnal ini kan membandingkan 5 formulasi. Formulasi yang digunakan untuk membandingkan variasi basis gelnya pada konsentrasi 2, yaitu karbopol dengan konsentrasi 0,75% dan CMCNA dengan konsentrasi 0,5. Nah, pada jurnal ini gel dengan konsentrasi karbopol 940 dengan konsentrasi 0,75% dan CMCNA 0,25% memiliki uji organoleptis dan sifat fisik stabilitas yang baik dibandingkan dengan formulasi lain. Jadi saya di sini menggunakan formulasi 2 yang saya ambil untuk reformulasi sediaan ini ya. Nah, untuk selanjutnya pada reformulasi pengembangan ini saya menambahkan bahan humectant yang berupa propylene glycol. Adapun formula didapatkan dari jurnal Farmasi Stikes Cendekia Utama Kudus dengan judul Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstra Etanol dengan variasi humectant propylene glycol yang diambil pada tahun 2018 oleh Jun Heriadi Itiko Susliana Agustina. Pada formulasi ini saya ambil pengaruh humectant, propylene glycol dan gliserin dalam sediaan gel hand sanitizer. Nah, pada formulasi baku kan saya cuma menggunakan humectant, cuma menggunakan gliserin. Nah, pada reformulasi ini saya kombinasikan penggunaan propylene glycol dan gliserin. Di sini pada
formula ini saya ambil formula yang ketiga dengan konsentrasi propionlikol 15%. Kenapa saya mengambil formulasi yang ketiga ini itu? Karena pada jurnal ini itu menyatakan bahwa pada formulasi yang ketiga ini itu dinyatakan lebih baik daripada formulasi yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk reformulasi pengembangan ini saya tambahkan bahan alkohol. Tadi kan pada formulasi baku belum ada alkohol. Nah, pada reformulasi pengembangan ini saya tambahkan bahan alkohol yang saya dapatkan dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya dengan judul formulasi Sidi Angel Anesthesia dengan bahan aktif triclosan dengan penambahan bahan pelarut alkohol yang diambil pada tahun 2013 oleh Zunjuan Iswara Wijaya. Formulasi yang diambil pada jurnal ini saya ambil dari formulasi 2 dengan konsentrasi zat aktifnya 2% dan karbopol dan alkohol 70% sebanyak 60 ml. Kenapa saya mengambil formulasi 2 ini? Karena pada formulasi 2 ini dikatakan di jurnal itu sudah stabil daripada formulasi yang lainnya. Pada formulasi 2 ini itu memiliki uji organoleptik dan sifat fisik lainnya dengan uji kesukaan yang bagus. Pemilihan alkohol dalam formulasi gel hand sanitizer karena alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik untuk disinfektan permukaan kulit yang bersih, dan alkohol juga sebagai disinfektan yang mempunyai aktivitas bakterisidal yang baik. Jadi saya di sini menambahkan bahan alkohol ini di formulasi saya yang akan saya buat ya. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu ada reformulasi. Ini itu di mana formula yang benar-benar sudah jadi dari formulasi baku yang sudah dikembangkan, dan ini udah yang benar-benar jadi. Adapun dari formulasinya yaitu ada triclosan sebagai zat aktif, ada propionlikol dan CMCNS sebagai geleng agent, ada gliserin dan propionlikol sebagai humectant, ada tritanolamin atau EA sebagai pemberi rasa, ada metilparaben sebagai pengawet, dan juga ada alkohol 70% sebagai pelarut, dan juga ada kuades. Mengapa alasan penggunaan bahan-bahan tersebut yaitu menggunakan zat aktif triclosan. Triclosan merupakan suatu bahan kimia antibakteri yang banyak digunakan dalam berbagai produk, yaitu salah satunya adalah pembersih tangan atau hand sanitizer. Dipilih triclosan sebagai zat aktif karena triclosan memiliki sebagian besar dari sifat antibakterinya dapat membunuh atau memperlambat pertumbuhan si bakteri tersebut. Terus ada penggunaan geleng agent kombinasi CMCNA dan karbopol. Formulasi hand sanitizer ini itu menggunakan basis gel karbopol 940 dan CMCNA. Nah, hal ini itu dikarenakan karbopol 940 dan CMCNA bersifat non-toksik dan tidak menimbulkan reaksi hipersensitif atau reaksi-reaksi alergi terhadap penggunaan obat secara topikal. Nah, ketika dua bahan ini dicampurkan dalam satu sediaan itu hasilnya akan lebih baik daripada cuma menggunakan karbopol 940. Jadi saya di sini mengombinasikan karbopol 940 dan juga CMCNA dalam sediaan gel. Nah, pada penggunaan kedua basis karbopol 940 dan CMCNA ini itu diharapkan pada sediaan gel dapat menjadi suatu sediaan yang efektif dan memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan humectant dengan kombinasi propionlikol dan gliserin. Alasan penggunaan kedua sediaan itu dikombinasikan karena kalau kita menggunakan gliserin aja sebagai humectant itu pada sediaan gel hasilnya kurang stabil. Oleh karena itu kita kombinasikan antara gliserin dan propionlikol supaya hasil dari sediaan gel itu lebih stabil. Propionlikol dan gliserin sebagai humectant yang akan menjaga kestabilan sediaan, gliserin yang berfungsi sebagai humectant dan menjaga kestabilan sediaan. Dan untuk propionlikol itu untuk meningkatkan kelarutan pada sediaan gel. Propionlikol digunakan sebagai humectant atau mempercepat kelarutan dan sebagai pelarut campuran sehingga tidak terjadi pengendapan pada sediaan gel. Pada propionlikol ini itu memiliki stabilitas kadar rank pada 10-13% dan untuk gliserin dalam rank 0,02 sampai 0,3%. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan TEA atau tritanolamin sebagai pemberi rasa pada sediaan gel ini. Pada bahan ini itu berwujud cairan kental tidak berwarna sehingga kuning pucat atau bau lemah mirip amonia hidroskopik dan mudah larut dalam air, etanol, dan kloroform P. Tritanolamin ini itu merupakan komponen organik yang mengandung gugus amino tersier dan sebuah trialkohol. Zat tambahan ini itu digunakan pada sediaan gel untuk menstabilkan pH pada pembuatan sediaan gel. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan metilparaben sebagai pengawet. Metilparaben di sini itu juga biasa dikenal dengan Nipagin. Metilparaben ini itu digunakan sebagai pengawet pada pengawet antibakteri pada makanan dan kosmetik. Metilparaben di metabolisme oleh bakteri tanah sehingga benar-benar bisa menjaga kestabilan dari sediaan gel ini ya. Nah, selanjutnya yaitu ada penambahan
penambahan penggunaan bahan alkohol sebagai pelarut. Pemilihan alkohol dalam formulasi sediaan gel hand sanitizer dikarenakan alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik kulit untuk disinfeksi permukaan kulit yang bersih. Dan alkohol juga sebagai disinfektan yang mempunyai aktivitas bakterisidal bekerja terhadap berbagai jenis bakteri, tetapi tidak terhadap virus dan jamur. Penggunaan alkohol ini itu sering digunakan sebagai antiseptik pada kadar 60-90%. Penggunaan alkohol secara terus-menerus pun pada kadar 60-90% ini itu dapat menyebabkan kulit menjadi kering, sehingga pada penelitian ini alkohol yang digunakan untuk pelarut dengan zat aktif triklosan dan untuk kesan dingin pada formulasi gel hand sanitizer yaitu alkohol 70% sebanyak 60 ml. Pada sediaan gel itu memiliki beberapa uji ya. Salah satunya itu adalah uji pH. Uji pH itu dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel guna menjamin gel yang dihasilkan tidak mengiritasi kulit. Pada pH suatu sediaan topikal harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Apabila pH sediaan itu kurang dari 4,5, kulit akan mengiritasi. Sedangkan apabila pH-nya itu lebih dari 6,5, maka akan terjadi kering pada kulit. Selanjutnya yaitu ada uji daya sebar. Daya sebar merupakan parameter penting dalam penelitian kemampuan gel untuk menyebar. Sediaan gel dapat dikatakan memenuhi sifat mekanik yang optimal jika sediaan mudah dikeluarkan dari wadah dan memiliki daya sebar yang baik pada kulit ketika sediaan diaplikasikan sehingga dapat memberikan kenyamanan penggunaan oleh konsumen. Daya sebar gel diperlihatkan oleh diameter dan luas sebar gel terhadap beban yang ditambahkan. Spesifikasi diameter daya sebar yaitu sebanyak 5-7 cm. Nah, kemudian untuk uji daya lekat. Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan gel tersebut untuk melekat pada kulit. Daya lekat yang baik memungkinkan obat tidak mudah terlepas dan semakin lama melekat pada kulit, sehingga dapat menghasilkan efek yang dingin. Persyaratan daya lekat yang baik untuk sediaan topikal atau sediaan gel ini itu adalah lebih dari 4 detik. Dan cukup sekian hasil yang saya bisa sampaikan pada responsi, formulasi, dan reformulasi sediaan gel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.